Provinsi Papua di Indonesia sedang berada di ambang konflik yang semakin memanas. Ketegangan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan berbagai insiden yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal dan internasional. Tewasnya 18 orang yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka, atau OPM, oleh Tentara Nasional Indonesia, atau TNI, di Intan Jaya, Papua Tengah, telah memicu kekhawatiran akan kekerasan balasan. Insiden ini menambah daftar panjang konflik berdarah di wilayah tersebut. Insiden ini, yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2025, telah disambut dengan prediksi yang mengerikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Mereka memperingatkan bahwa situasi ini bisa semakin memburuk jika tidak segera ditangani dengan bijaksana. Fritz Ramande, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, telah menyuarakan keprihatinan yang serius, menyatakan dengan pasti bahwa tanggapan balasan dari OPM tidak dapat dihindari. Ia menekankan pentingnya dialog dan pendekatan damai untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Komunitas internasional memperhatikan dengan cemas, berharap akan resolusi damai untuk situasi yang bergejolak ini. Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Bayangan kekerasan membayangi Papua, sebuah pengingat akan betapa rapuhnya perdamaian di wilayah yang bergulat dengan sejarah konflik dan kerusuhan yang kompleks. Masyarakat Papua berharap agar masa depan mereka tidak lagi diwarnai oleh kekerasan, tetapi oleh perdamaian dan kemakmuran. Konflik di Papua tidaklah tunggal, akarnya menjangkau bentang alam yang beragam dan menantang secara geografis. Namun wilayah-wilayah tertentu telah identik dengan kekerasan, nama-nama mereka disebut dengan campuran rasa takut dan kepasrahan. Intan Jaya, lokasi pembunuhan baru-baru ini, berdiri sebagai bukti nyata dari sifat konflik yang mudah meledak. Puncak Jaya, Puncak, Yahukimo, Lani Jaya, Pegunungan Bintang, dan Paniai juga diidentifikasi sebagai daerah di mana api kerusuhan menyala terang. Wilayah-wilayah ini, yang seringkali dicirikan oleh lokasi terpencil dan infrastruktur yang terbatas, menjadi tempat berkembang biaknya kecurigaan dan ketidakpercayaan. Memahami dinamika unik setiap wilayah sangat penting untuk merumuskan strategi resolusi konflik yang efektif. Saat genderang perang mengancam memadamkan suara-suara akal sehat, penting untuk diingat bahwa perdamaian abadi tidak dapat dicapai melalui kekerasan. Peluru dan pertumpahan darah hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan, melanggengkan siklus yang telah merenggut terlalu banyak nyawa. Fritz Ramande, seorang pendukung setia perdamaian, telah berulang kali menekankan perlunya solusi non-militer. Dialog, menurutnya, adalah satu-satunya jalan menuju resolusi yang berkelanjutan. Dialog ini harus inklusif, melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari OPM. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog. Aktor internasional juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan memberikan dukungan untuk inisiatif pembangunan perdamaian. Konflik di Papua bukanlah pertempuran yang jauh yang terjadi di medan perang yang jauh. Ini adalah kenyataan yang dihadapi oleh warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Kehidupan mereka terjalin dengan pasang surut kekerasan. OPM, meskipun sering digambarkan sebagai entitas tunggal, terintegrasi secara mendalam dalam banyak komunitas Papua. Integrasi ini, meskipun memberikan basis dukungan bagi OPM, juga menimbulkan risiko yang signifikan bagi warga sipil, terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak. Terjebak dalam baku tembak, mereka seringkali menjadi korban kekerasan yang tidak disengaja. Nyawa mereka terenggut secara tragis atau berubah total. TNI, dalam pengejarannya terhadap OPM, harus sangat berhati-hati untuk menghindari korban sipil. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa bantuan kemanusiaan menjangkau mereka yang membutuhkan, terlepas dari dugaan kesetiaan mereka. Bagian 5. Menghitung biaya. Perbedaan dalam laporan korban. Kabut perang seringkali mengaburkan kebenaran, sehingga sulit untuk memastikan biaya manusia yang sebenarnya dari konflik. Dalam situasi kacau seperti ini, informasi seringkali terdistorsi atau sengaja dimanipulasi untuk berbagai kepentingan. Pembunuhan baru-baru ini di Intan Jaya tidak terkecuali,
Dengan laporan yang saling bertentangan mengenai jumlah korban, menambah kebingungan dan ketidakpercayaan. Berbagai sumber memberikan angka yang berbeda, membuat situasi semakin rumit. TNI, dalam pernyataan resminya, mengklaim bahwa 18 anggota OPM tewas dalam operasi tersebut. Namun, klaim ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Namun, tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah Intan Jaya memberikan gambaran yang berbeda, melaporkan hanya 6 kematian. 4 diantaranya adalah anggota OPM dan 2 warga sipil. Perbedaan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Perbedaan jumlah korban ini sangat memprihatinkan, menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia. Masyarakat menuntut kejelasan dan kebenaran. Investigasi yang independen dan tidak memihak sangat dibutuhkan untuk menetapkan fakta dan memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kesalahan apapun dimintai pertanggungjawaban. Hanya dengan cara ini, keadilan dapat ditegakkan. Keluarga mereka yang terbunuh pantas mendapatkan keadilan dan penutupan. Mereka berhak mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa. Dalam ancaman, bahaya yang dihadapi oleh pembela hak asasi manusia. Mengejar keadilan dan akuntabilitas di zona konflik adalah upaya yang berbahaya, seringkali penuh dengan risiko yang tidak terduga, yang seringkali dilakukan oleh individu-individu berani yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengungkap kebenaran. Mereka bekerja tanpa lelah, meskipun ancaman terus menghantui. Pembela hak asasi manusia di Papua beroperasi dalam iklim ketakutan dan intimidasi, di mana setiap langkah mereka diawasi dengan ketat, menghadapi ancaman dan kekerasan yang terus-menerus. Mereka seringkali menjadi target serangan fisik dan psikologis. Fritz Ramande dan timnya di Komnas HAM tidak asing dengan bahaya tersebut. Mereka terus berjuang meskipun risiko yang mereka hadapi sangat besar. Pada tanggal 27 April 2025, sebuah insiden tragis terjadi. Mereka diserang oleh kelompok kriminal bersenjata saat menyelidiki hilangnya seorang petugas polisi di Teluk Bintuni. Serangan ini menunjukkan betapa berbahayanya pekerjaan mereka. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi para pembela hak asasi manusia dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka, dan memastikan bahwa mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka tanpa takut akan pembalasan. Dukungan dari masyarakat sangat penting. Komunitas internasional juga harus meningkatkan upayanya untuk mendukung para pembela hak asasi manusia di Papua. Solidaritas global dapat membuat perbedaan besar. Sejarah kekerasan, hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun, seorang perwira polisi pada tanggal 18 Desember 2024, menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah bergejolak di Papua. Marbun menghilang saat mengejar anggota kelompok kriminal bersenjata dan diduga telah hanyut. Insiden ini menyoroti bahaya nyata yang dihadapi oleh personel keamanan yang beroperasi di wilayah tersebut. Pencarian Marbun terus berlanjut, sebuah bukti komitmen pihak berwenang Indonesia untuk memberikan penutupan bagi keluarga dan rekan-rekannya. Memutus siklus pendekatan multifaset untuk perdamaian abadi. Jalan menuju perdamaian di Papua penuh dengan tantangan, sebuah permadani kompleks yang dijalin dari keluhan sejarah, pelanggaran hak asasi manusia, dan kurangnya kepercayaan yang mendalam. Mengatasi masalah-masalah yang mengakar ini membutuhkan pendekatan multifaset yang melampaui tindakan keamanan belaka. Anggota DPR TB Hasanuddin, menggemakan sentimen banyak orang, telah menyerukan strategi komprehensif yang mencakup aspek keamanan, sosial, dan dialog. Pendekatan holistik ini mengakui bahwa perdamaian abadi tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan. Berinvestasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Papua sangat penting untuk mengatasi akar penyebab konflik. Lebih lanjut, komitmen yang tulus terhadap dialog sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong rekonsiliasi. Jalan ke depan, permohonan untuk keadilan dan rekonsiliasi di Papua. Saat Papua berdiri di persimpangan jalan, komunitas internasional menyaksikan dengan napas tertahan, berharap masa depan yang lebih cerah untuk wilayah yang bermasalah ini. Jalan ke depan sudah jelas, dialog bukan kekerasan, adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian abadi. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap jalan ini, dengan terlibat dalam dialog yang berarti dengan semua pemangku kepentingan, termasuk OPM.
Pemerintah juga harus mengatasi akar penyebab konflik, termasuk ketidakadilan sejarah dan pelanggaran hak asasi manusia. Keadilan dan akuntabilitas sangat penting untuk menyembuhkan luka masa lalu dan membangun masa depan yang lebih adil bagi semua orang Papua. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya-upaya ini dan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia semua orang Papua dihormati dan dilindungi.